Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasulullah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqah wa bi qawli yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang maknanya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu dan mengampuni dosa serta kesalahanmu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di dalam kesempatan, tempat, waktu dan hari yang penuh dengan berkah dan rahmat ini kita bersama-sama memperbaiki, meningkatkan, menumbuhkan semangat kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk selalu mewarnai segala aktivitas hidup dan kehidupan kita dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan seluruh ajaran, nilai-nilai yang dibawa dan diajarkan serta dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan cara inilah kita dapat berharap untuk mendapatkan kebahagiaan bukan saja di dunia, terlebih kelak di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita dapat mewarnai kehidupan kita dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya pada sisa usia yang akan kita jalani, dan kelak ketika ajal menjemput dalam kondisi iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa saat yang lalu kita mengalami pergantian tahun dari tahun 2020 menjadi tahun 2021. Sebagaimana pergantian tahun sebelumnya, banyak di antara kita yang menganggap ini merupakan momen yang tepat, istimewa, terutama untuk sesuatu yang bersifat hura-hura. Bahkan sebagian orang banyak melewati pergantian tahun ini dengan hal-hal yang mendekati kemaksiatan atau bahkan kemaksiatan. Yang sebenarnya ketika kita melewati pergantian tahun ini berarti kita diingatkan akan perjalanan waktu, yang bagi seorang muslim waktu ini sangatlah penting sekali. Karena bagaimanapun juga segala aktivitas hidup dan kehidupan kita pasti berjalan di atas dimensi waktu. Artinya apapun yang kita lakukan pasti akan menghabiskan waktu atau menghabiskan usia yang diberikan oleh Allah SWT. Dan waktu-waktu yang kita lalui ini harus kita fahami sebagai bentuk anugerah dari Allah SWT yang otomatis juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sehingga sebenarnya ketika melewati pergantian tahun seperti yang kita lalui bersama beberapa saat yang lalu, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bermuhasabah, untuk menengok ke belakang dalam rangka mempersiapkan atau memperbaiki hal yang bersifat apa yang ada di depan kita atau yang bersifat masa depan. Sebagaimana yang disabdakan, yang ditegaskan dalam firman Allah SWT, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah
dan tengoklah dan renungkanlah apa yang telah engkau lalui untuk kebaikan apa yang akan kita jalani. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha waspada, Maha teliti dari apa yang kita lakukan. Dari firman Allah SWT tersebut, maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim ketika melewati pergantian tahun atau ketika kita diingatkan akan perjalanan waktu untuk senantiasa bermuhasabah. Walaupun untuk bermuhasabah tidak harus kita menunggu dalam pergantian waktu. Setiap saat kita dianjurkan bermuhasabah, karena sejatinya setiap saat kita juga diingatkan akan pergantian waktu atau perjalanan waktu. Setiap detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun kita akan diingatkan akan perjalanan waktu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena jelas sekali Rasulullah SAW mengingatkan kita, la yazalu qadam abdin hatta yus'al. Ketika kita kelak berada di alam kubur, maka seketika itu kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT. Salah satunya an umri fima afnah, tentang umur yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, untuk apa kita habiskan. Sehingga sebagai seorang mukmin yang memahami akan makna waktu, makna umur, sudah semestinya kita berupaya untuk memanage, untuk mengelola waktu yang telah diberikan oleh Allah SWT dan yang akan diberikan oleh Allah SWT. Paling tidak ma'asyiral muslimin, agar supaya kita dapat mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah SWT atau waktu yang kita habiskan selama hidup kita di dunia, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengalokasikan umur kita atau waktu yang kita lalui untuk kegiatan-kegiatan atau untuk aktivitas yang diridhoi oleh Allah SWT. Paling tidak kita harus berusaha untuk mengalokasikan usia kita, umur kita atau waktu kita untuk 4 aktivitas. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Kita harus mengalokasikan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah SWT, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena dengan ibadah inilah maka kehidupan kita akan bermakna. Kehidupan kita akan kita bisa jadikan untuk mendapatkan kebahagiaan bukan saja di dunia, terlebih di akhirat kelak. Apalagi Allah SWT menegaskan bahwa kehidupan di dunia yang diberikan kepada kita tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, umur yang kita lalui atau waktu yang kita lalui harus kita alokasikan untuk sa'atun yuhasabu fiha nafsah, untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita, sekaligus sebagai bahan untuk mengkoreksi, untuk memperbaiki perjalanan hidup yang akan kita jalani atau akan kita lalui. Karena tidak ada orang yang sempurna. Pasti setiap manusia di samping memiliki kelebihan, pasti juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan manusia diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi sekaligus mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang harus kita alokasikan waktu kita, yaitu untuk sa'atun yamshi ila ikhwanil ladina yukhbiruna bi uyubi nafsi, untuk bersosial, untuk berkomunitas, untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang tujuannya tidak lain untuk memperbaiki diri. Paling tidak ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi, kita disadarkan akan kekurangan-kekurangan diri kita, yang selanjutnya ini juga menjadi semangat atau sebagai media kita untuk memperbaiki diri. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, yaitu sa'atun yukhalli baina nafsihi wal ladzati al halal. Islam merupakan agama yang sempurna. Islam menghendaki umatnya menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, merasakan kenikmatan dunia dan akhirat, sehingga kita juga diperbolehkan untuk mengalokasikan waktu kita
untuk menikmati kenikmatan, kelezatan tentunya yang dihalalkan oleh tatanan syariat agama Islam. Itulah ma'asyiral muslimin 4 aktivitas atau 4 hal yang harus kita upayakan untuk mewarnai kehidupan kita, untuk mewarnai waktu-waktu yang kita lalui. Insyaallah kalau waktu-waktu yang kita lalui kita gunakan untuk 4 hal tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk bermuhasabah, untuk bersosial, bermasyarakat, dan untuk menikmati kelezatan-kelezatan duniawi yang dihalalkan, maka waktu yang kita lalui benar-benar bisa kita jadikan sarana media untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, kekuatan lahir maupun batin, sehingga dalam menjalani sisa usia kita benar-benar bisa memanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.